Halo guys, welcome back to Voss Movie. Di video kali ini Mimin kembali akan melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Zutianji episode 5. Oke guys, tidak usah lama-lama, kita lanjut di episode sebelumnya. Ling Fei dengan senior Song yang tengah terjebak dengan iblis ular dan berusaha untuk melawannya. Akan tetapi iblis ular tersebut semakin bertambah. Senior Song pun bertanya kepada Ling Fei apa yang sedang terjadi. Ling Fei pun menjelaskan kalau cahaya itu merupakan sebuah ilusi dan kita sudah ketahuan. Senior Song pun berkata, bukankah iblis ular biasa tidak bisa menggunakan ilusi, apa mungkin segel yang menahan kaisar iblis telah menjadi longgar dan mencoba membuat kita membuka segelnya. Ling Fei pun berkata itu mungkin. Senior Song pun kembali berkata, ini salahku, ini sudah berakhir, kami sudah tamat. Ling Fei pun berkata ikuti dirinya. Tak lama setelah itu Ling Fei pun mengeluarkan harta lemper yang diambil dari gurunya kemarin dan sudah diperbaiki. Dan mengelurkan tekniknya sehingga api merah sejati pun keluar dari pusaka lemper tersebut, dan membuat iblis ular di sekitarnya terbantai. Setelah berhasil membantai beberapa iblis di situ, senior Song pun berkata, kau punya senjata roh yang begitu kuat, kenapa tidak mengeluarkan dari tadi? Senior Song pun kembali berkata, bagaimanapun dirinya berhutang budi padamu lagi sekarang. Setelah kembali ia akan membalasnya. Namun Ling Fei meminta astrolabe bulan untuk mengaktifkan portal teleportasi. Namun senior Song berkata kalau ini milik gurunya, tidak bisa memberikannya kepadamu. Ling Fei pun berkata kita belum keluar dari bahaya, cepat aktifkan. Namun senior Song berkata hanya bisa digunakan sekali dalam sehari. Ling Fei pun berkata serahkan kepadanya, mau tak mau senior Song pun memberikannya. Ling Fei pun mengecek alat itu dan mengetahui kalau hanya memiliki 12 larangan. Jika ditingkatkan naik ke 18 maka bisa menggunakannya sekali lagi. Ling Fei pun meminta senior Song untuk mengikutinya. Setelah tiba di tempat ia maksud, Ling Fei pun menyuruh senior Song untuk menjaga pintu masuk dan menahan iblis itu sementara. Kemudian muncul beberapa iblis ular yang siap menyerang mereka dan senior Song pun siap melawannya. Sementara itu Ling Fei berusaha memperbaiki alat itu agar bisa diaktifkan lagi. Di sisi lain senior Song kewalahan menghadapi iblis ular itu, yang membuat dirinya kelelahan. Karena senior Song lengah, iblis ular itu pun berhasil menggigit lengan senior Song, namun ia masih bisa membantai iblis ular itu. Sementara itu Ling Fei hampir selesai memperbaiki alat itu. Karena senior Song sudah tidak ada tenaga lagi, ia pun pasrah akan kematiannya dan meminta maaf kepada guru dan seniornya. Ketika ia hampir di end, tiba-tiba datang Ling Fei membantai iblis ular itu, sehingga iblis lainnya mulai mundur. Senior Song yang tersadar ia pun senang melihat Ling Fei yang berhasil mengaktifkan portal teleportasi. Karena sudah tidak ada waktu, Ling Fei pun melempar senior Song masuk ke portal itu dan tinggallah Ling Fei sendirian di tempat itu. Kemudian diperlihatkan di puncak Yuyan atau gerbang gunung, tiba-tiba senior Song muncul di sana. Murid yang melihatnya di sana langsung menolongnya dan senior Song pun berkata cepat pergi melapor ke ketua sekte.
Kemudian kita diperlihatkan senior Li Qingshan di puncak Wenjian yang tengah berkultivasi. Tiba-tiba datang beberapa murid melaporkan bahwa ada seorang murid puncak Tianxing melapor kalau aktivitas segel Kaisar Iblis di tebing Patu Elang tidak normal. Ketua sekte sedang perjalanan kembali, dia memerintahkan Anda untuk menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. Setelah senior Li ingin berangkat, mereka pun mengatakan kalau ada seorang murid yang bernama Ling Fei terjebak di kawanan iblis ular, semoga senior dapat menolongnya. Mendengar hal itu senior Li pun bergegas berangkat dan terbang menggunakan pedangnya. Kembali ke Ling Fei yang berhasil membantai beberapa kawanan iblis ular. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul serangan yang sangat kuat, bahkan iblis ular kabur semua, namun Ling Fei berhasil terkena serangan itu, sehingga Ling Fei menyadari kalau Kaisar Iblis telah muncul. Tak berselang lama muncullah Kaisar Iblis yang sangat kuat serta menyerang Ling Fei dan berhasil mengikat Ling Fei. Ling Fei yang berusaha melawan namun ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika Ling Fei mau di-end, tiba-tiba muncul Xiao Xiao menggagalkan serangan itu dan berhasil melepaskan Ling Fei. Kaisar Iblis Ular berhadapan dengan Kaisar Iblis Xiao Xiao. Namun Xiao Xiao terlihat banyak luka karena Xiao Xiao secara paksa menghentikan transformasinya untuk datang menyelamatkan tuannya. Xiao Xiao mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Kaisar Iblis Ular yang melihat itu pun memilih kabur. Xiao Xiao pun mengantar Ling Fei ke tempat harta karun yang disembunyikan. Melihat luka-luka Xiao Xiao, Ling Fei pun merasa bersalah, karena tidak bisa membantu Xiao Xiao sama sekali, malahan sebaliknya, dan berkata ia gagal menjadi sebagai tuan. Setelah mereka sampai, Ling Fei kembali menyemangati Xiao Xiao dan berkata berjuanglah dan pastikan untuk bertransformasi menjadi orang tampan. Xiao Xiao pun mengangguk dan pergi. Ling Fei pun berjanji akan berusaha keras untuk menjadi lebih kuat, agar lain kali jika sudah bertemu bisa melindunginya. Ketika Ling Fei sampai di depan makam tua, ia pun membuka sebuah portal dan memasukinya, dan tibalah Ling Fei di dalam makam tua itu. Ia pun berusaha mencari harta karun di sana. Tak lama setelah itu ia pun menemukan sebuah peti harta. Ia pun mengambilnya dan membukanya. Ling Fei pun senang karena menemukan hartanya dan berkata inilah satu-satunya harta yang bisa membantinya melatih teknik 10.000 pedang. Namun tiba-tiba harta itu mulai retak dan terpisah yang membuat Ling Fei bersedih dan film pun bersambung. Oke guys, cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.